Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa vlog GC dimanapun Anda berada, kali ini kita akan menyajikan sebuah alur cerita tentang kisah cinta. Tokoh yang pertama akan kita perkenalkan kepada Anda semua adalah Jin Woo, seorang aktor yang populer di Korea. Dan untuk tokoh berikutnya adalah Chan yang memiliki restoran cepat saji ala Korea, dan sahabatnya yang bernama Nayeon. Nayeon ini adalah asisten dari penulis film Jo Ga-young. Masih ada penokohan yang lain, yaitu seorang pramugari cantik bernama Joran. Joran ini berusia 40 tahun tapi masih lajang. Dan tokoh yang terakhir adalah Sohu, seorang pianis, seorang musisi yang mengalami gangguan pendengaran akibat kecelakaan semasa dia kecil. Kemudian ada tokoh cameo anak kecil bernama Uijo yang akan menjadi sahabat Suho. Jin Woo yang sudah menjadi aktor terkenal di Korea menolak tawaran sebuah film yang diajukan oleh Jo Ga-young dan direktur karena dia merasa itu perannya tidak cocok dalam skrip yang sudah ditulis oleh Jo Ga-young. Dalam sebuah rapat, Nayeon, Jo Ga-young dan juga direktur, Jo Ga-young mengatakan kepada Nayeon, "Kamu harus bisa meyakinkan manajer dari Jin Woo dan Jin Woo harus mau masuk dalam proyek film terbaru mereka." Sementara itu, Chan yang mencari rumah bersama tetangganya karena dia sebentar lagi akan menikah. Kebetulan yang punya rumah adalah Joran, pramugari yang sudah kita jelaskan di awal. Ketika Joran berada di belakang, kedua orang ini malah mengolok-olok seorang Joran yang belum menikah. Joran pun marah kepada Chan dan juga tetangganya tersebut. Jo Ga-young yang masih penasaran dengan alasan pihak Jin Woo pun menemui lagi. Apakah Jin Woo, pertanyaan dari Jo Ga-young, dengan sikapnya sekarang ini akibat dari sebuah malam mereka pernah tidur bersama? Jin Woo malah semakin sombong. Dia merasa pada malam itu dia memiliki banyak wanita, tidak hanya dia saja. Kemudian Jo Ga-young keluar meninggalkan ruangan tersebut. Ketika Jin Woo sampai rumah, kemudian dia berada di kamar melihat foto-foto dia bersama Jo Ga-young pada masa yang lalu. Sebenarnya Jin Woo sangat menyayangi dan menyukai Jo Ga-young. Sedangkan Chan yang akan pergi keluar kota menemui sang pacar. Dia naik pesawat. Di dalam pesawat dia bertemu dengan Joran, sang pramugari yang rumahnya ia sewa selama 2 tahun. Melihat kesempatan untuk mengerjai Joran, Chan pun langsung menginterupsi Joran sepanjang dalam perjalanan. Dan Joran pun merasa jengkel ketika dia merasa bahwasanya Chan memang sedang mengerjainya ketika dia bertugas di dalam pesawat. Keduanya sempat terdiam ketika Chan mendapatkan telepon dari pacarnya. Dia harus putus dan juga Joran mendapatkan penipuan dari investasi. Malam harinya, Chan mabuk-mabukan bersama temannya Nayeon dan juga Suho. Sementara itu, ini adalah sebuah negosiasi terakhir yang dilakukan Jo Ga-young kepada Jin Woo. Apakah Jin Woo masih mau menerima penawaran skrip yang ditawarkan oleh Jo Ga-young? Ternyata Jin Woo menolak. Sementara itu, Chan yang sudah pindah ke rumah barunya, dia merasa dibohongi oleh Joran yang rumahnya atapnya bocor. Chan mengatakan dia menjadi apa setelah bertemu dengan Joran. Joran yang mendengarkan kata-kata itu pun langsung seketika menangis. Padahal dia merasa dia udah ketipu investasi, kemudian dia sekarang sudah nggak punya rumah. Kemudian akhirnya Chan menghibur Joran yang sedang menangis dengan membuatkannya makanan, dan akhirnya mereka makan bersama. Sementara itu, Su sekarang lagi kencan sama Nayeon menggunakan aplikasi yang bernama Facebook. Keesokan harinya ketika Chan sedang tidur, ada yang menggedor-gedor dari luar. Ternyata memang Joran yang sudah ada di depan rumah. Dia memasukkan barang-barangnya dan kembali tinggal di rumahnya bersama Chan. Sebelumnya Nayeon dan Suho janjian lewat Facebook untuk mereka kencan. Dan akhirnya pada hari ini mereka kencan makan es krim di sebuah kafe. Suho yang agak ndredeg gitu ya, pokoknya ndredeg gitu ya, dadanya berdebar-debar ketika bertemu dengan pujaan hatinya. Ini adalah ide di mana dia bisa membuat karya musik yang luar biasa. Pada kesempatan yang lain, Jin Woo bertemu dengan Boom di sebuah acara. Dia mengotok-otok pipinya sehingga membuat Boom menangis. Jo Ga-young yang melihat itu kemudian menghampiri dan
mengambil bom dari tangan ataupun gendongan Jinwoo. Setelah acara itu, Jinwoo pun masih nggak percaya apakah anak itu adalah anaknya karena mirip sekali dengan dia. Jinwoo yakin bahwasanya Bum adalah anaknya. Jinwoo yakin bahwasanya Bum adalah anaknya karena dulu 3 tahun yang lalu suatu malam dia sebelum keesokan harinya harus wajib militer di Korea, dia bersama-sama Jogyang mabuk, kemudian tidak tahu kenapa Jinwoo menyatakan perasaan kepada Jogyang. Akhirnya yang terjadi adalah mereka tidur bersama. Setelah itu ataupun keesokan harinya Jinwoo harus masuk wajib militer. Dan benar saja Jinwoo keesokan harinya pergi ke mall mencari baju laki-laki seusia Bum. Setelah itu dia langsung menuju ke rumah Jogyang bermaksud memberikan baju dan juga menanyakan kepada Jogyang apakah Bum itu anak dari Jinwoo. Tetapi dengan tegas bahwasanya Jinwoo bukanlah bapak dari Bum. Dan inilah kencan pertama antara dua bucin yang lagi bercinta, Nayeon dan juga Suho. Sepulang dari kencan, Suho mendapatkan bapaknya Uijo yang sedang mabuk berat di teras rumah. Kemudian dia mengajak masuk bapaknya Uijo dan mereka akhirnya menikmati malam sambil ngobrol, minum wine dan juga soju sepanjang malam. Sementara itu pada kesempatan yang lain terjadi pertengkaran hebat antara Chan dan juga Joran. Joran mengatakan bahwa Chan telah menggunakan sabun mandi dan juga handuknya. Sabunnya itu kan dia beli dari Prancis, gak mungkin ada di supermarket Korea. Chan yang merasa bersalah, dia membuatkan mie dan menyemangati Joran agar kreatif dalam bekerja. Saking kreatifnya ketika mereka bersama rekan kerja dan juga bosnya, tamborin masuk ke leher daripada Joran. Kemudian dia dibawa Chan ke klinik. Dokter perawat Chan pun tertawa melihat tingkah pola Joran. Kemudian Joran dioperasi oleh satpam menggunakan tang untuk memotong tamborin yang menempel di lehernya. Sementara itu pasangan yang lagi bucin-bucinnya, Nayeon dan juga Suho, menikmati masa-masa indah kencan mereka. Naik bungee jumping, kemudian ini membuat tentu saja kedua chemistry yang sama-sama nyambung, asmara yang semakin mengikat di antara keduanya. Kemudian ketika mereka pulang, Suho memperdengarkan karya terbarunya kepada Nayeon, sebuah musik yang indah tentunya kepada Nayeon. Chan mengajak Joran jalan-jalan mengambil foto yang akan diupload ke Facebook. Dia bertemu dengan Bum yang saat itu sedang berada di sebuah tempat bersama Jogyang. Menurut Chan, Facebook akan menarik minat dari Dr. Minho kepada Joran. Sementara itu, Jinwoo yang lagi gabut-gabutnya membayangkan wajah dari Bum yang lucu dan gemes. Dia meng-add akun Facebooknya Jogyang. Jogyang yang melihat itu agak kaget kok. Mau-maunya seorang Jinwoo add pertemanan di Facebook. Sementara itu, Chan membantu Joran untuk mengupload foto-foto terbaru di Facebooknya. Sedangkan Suho memainkan piano untuk bisa diperdagangkan oleh Nayeon. Nayeon yang mendengarkan itu takjub, kemudian tiba-tiba mencium bibir dari Suho. Jinwoo yang nekat langsung mendatangi rumah Jogyang pada sebuah pagi. Dia bertanya kepada anaknya Bum, kamu siapa bapaknya? Kemudian Bum dengan lucunya menunjuk Jinwoo. Jogyang yang melihat tingkah lucu Bum malah menyuruh Jinwoo untuk pergi dari hadapannya. Setelah Joran aktif di Facebook, dia malah mendapatkan pertemanan dengan Minho. Dia diajak kencan pertama kali dalam seumur hidupnya bersama dengan Minho, sang dokter yang menolongnya waktu di klinik. Setelah Joran pulang sehabis kencan, sang comblang bernama Chan memijit Joran yang kelelahan. Dia memijit kaki, kemudian ketika menoleh ke wajah Joran yang sudah ketiduran, ternyata muncullah benih-benih cinta. Suho janjian lagi, dia berada di keramaian. Dia nggak tahu bahwasanya ketika dia di keramaian akan ada bahaya yang akan mengancam. Benar saja dia ditabrak oleh sepeda motor. Beruntung di sana ada Nayeon yang berada di lokasi kejadian. Nayeon membantu merapikan gerobak yang menabrak dari Suho. Nayeon mendengar bahwasanya Suho tadi bilang kepada gerobak yang menabrak, dia tidak bisa mendengar.
Keduanya menangis dan Suho akhirnya menghilang setelah itu. Pada scene yang lain dikisahkan ketiga orang ini bingung untuk menentukan siapa yang akan memerankan film yang akan digarap oleh kedua direktur dan juga penulis. Sementara itu, saat kencan, Minho berniat mengajak Joran bertemu kedua orang tuanya yang saat ini ada di luar negeri. Sampai rumah, Joran pun menceritakan kepada Chan, tapi nggak tahu benih-benih cinta tumbuh di antara dua insan yang satu rumah itu. Sebelum pergi ke Pohang, Suho bercerita kepada Chan bahwasanya Nayeon sudah tahu kalau dia tidak bisa mendengar. Suho menangis kepada Chan, takut akan kehilangan Nayeon yang dicintainya itu. Setelah sampai di Pohang, kemudian Suho melakukan recording untuk membuat karyanya. Uijo kecil ikut-ikutan karena Suho tidak ada. Kepada siapa lagi dia harus curhat. Dia pun ingin berniat ke bandara menyusul ibunya ke London. Sementara itu, Joran pamit kepada Chan, dia akan pergi bersama Minho ke luar negeri, yaitu ke Jepang. Ada perasaan yang gak tentu di antara keduanya. Tentu saja ini adalah cinta yang sudah tumbuh. Tidak tahu mengapa kok semuanya juga tiba-tiba pergi. Jo Ga-young pun ikut-ikutan pergi bersama Boom. Sementara itu Nayeon pergi mencari Suho di restoran yang dikelola oleh Chan, tapi tidak ada. Sedangkan Uijo yang pergi membuat orang tuanya panik. Ayahnya mendapatinya sekarang ada di berita di televisi berada di bandara. Jinwoo yang akan pergi ke China mendapatkan telepon dari Jo Ga-young. Jo Ga-young mengatakan dia pamit, dia akan menghilang bersama Boom. Mendengar itu, Jinwoo langsung keluar dari pesawat dan di dalam bandara dia sempat menulis sebuah status dalam Facebook. Barang siapa yang menemukan foto seorang anak dan juga orang yang dicintainya, tolong hentikan dia. Tentu saja ini membuat heboh dunia jagat maya Facebook dan tentu saja para fans. Uijo lugu sekali, dia ingin naik pesawat menggunakan kartu kredit ayahnya. Seketika itu dia diamankan oleh pihak bandara. Joran yang melihat posisi Jo Ga-young dan juga Boom langsung memfotonya dan mengirimkan komentar di dalam statusnya Jinwoo. Chan yang sedang mencari Uijo kecil bertemu dengan Joran di bandara. Kemudian Uijo pun ketemu oleh ayahnya ketika diamankan oleh pihak bandara. Sebelum pamit, Chan menyeka debu yang ada di pundaknya Joran. Joran pun terkesima melihat perhatian dari Chan tersebut. Karena dari komentar Joran dan foto yang sudah dikirimkan ke statusnya Jinwoo, akhirnya Jinwoo pun tahu di mana keberadaan anaknya Boom beserta orang yang disayanginya, Jo Ga-young. Suho yang mendapati bahwasanya Nayeon membuat status di Pohang, kemudian dia turun dari mobil dan dia bergegas kembali untuk menyusul Nayeon yang saat ini ada di Pohang. Akhirnya Jinwoo mendapatkan Jo Ga-young dan juga Boom. Dia memeluk Jo Ga-young yang membuat seluruh bandara menjadi riuh dan ramai. Sementara itu Suho bertemu dengan Nayeon. Nayeon pun memukulnya, memarahi Suho karena dia tidak mau menemui Nayeon. Dia akhirnya dipeluk oleh Suho dan Suho tidak ingin melepaskan Nayeon lagi. Dan yang lebih menghebohkan lagi, Joran tidak jadi pergi ke luar negeri bersama Minho. Dia lebih mendatangi Chan yang ada di restoran. Dia mengatakan dia jatuh cinta sama Chan. Sedangkan Chan juga mengatakan dia tidak ingin kehilangan Joran. Akhirnya ketiga orang ini menemukan cintanya masing-masing. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe. Kita akan berjumpa kembali pada masa yang akan datang. Bye-bye.